yaitu tentang lanjutan program arsitektural dan juga masuk ke tahapan kriteria desain. Jadi di sini yang pertama akan saya tunjukkan sebelum mencapai ke kriteria desain adalah lanjutan dari programming bagian arsitektural, yaitu ada skema hubungan ruang. Dapat lihat pada skema hubungan ruang, di mana titik biru menggambarkan berhubungan dan titik merah menggambarkan tidak berhubungan antara ruang satu dan ruang lainnya. Akan menjelaskan korelasi hubungan antara ruang satu dan ruang lainnya, sehingga dapat menentukan bagaimana tata letak ruang kemudian. Dan gambar berikut ini merupakan gambar sirkulasi ruang, di mana diagram berikut menggambarkan bagaimana sirkulasi sivitas dan juga kendaraan yang mungkin terdapat pada bangunan dan juga site. Diagram sirkulasi berasal dari zoning yang diberikan keterangan lebih mendetail tentang adanya aktivitas dari sivitas, di mana setiap warna pada garis menggambarkan sivitas yang mungkin menggunakan ruangan. Diagram sirkulasi ini akan menjadi petunjuk dalam membuat block plan dan juga denah agar lebih efisien. Dalam membuat block plan, hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil kertas roti yang kemudian menyalin site dengan skala, lalu meletakkannya pada diagram sirkulasi yang akan menjadi patokan tentang tata letak ruangan yang lalu saya gambarkan secara geometris. Block plan dibuat dengan skala di mana berpatokan pada besaran ruang yang telah kita dapatkan pada tahapan programming sebelumnya. Dan block plan inilah yang akan menjadi dasar dalam pembuatan denah, di mana denah akan membahas secara detail tentang penempatan ruang dan juga furniture, baik lantai 1 maupun lantai 2. Namun, sebelum menuju ke denah, berikut adalah beberapa kriteria desain yang akan dijadikan panduan dalam rancangan selanjutnya sebelum menuju ke tahapan desain yang lebih kompleks. Isu permasalahan, saya mengangkat isu psikologi dan juga isu fungsional. Mengapa saya mengangkat isu psikologi? Karena seperti apa yang saya jelaskan di brief, bahwa menurut saya rumah impian adalah rumah yang seharusnya mampu membangun suasana nyaman dan juga betah kepada sang penghuni, sehingga memungkinkan adanya kehidupan yang harmonis antara penghuni rumah tinggal tersebut. Lalu yang kedua adalah isu fungsional. Saya mengangkat isu fungsional karena menurut saya rumah tinggal juga harus dapat menampung segala macam aktivitas, bukan hanya aktivitas beristirahat, tapi juga mampu mendukung aktivitas luar seperti mungkin bekerja di rumah ataupun melakukan hobi. Dalam kriteria desain juga tersaji berupa fakta seperti fakta karakteristik tapak dan fakta program arsitektur yang mencakup tentang keadaan lingkungan sekitar. Selanjutnya terdapat misi, yaitu membangun rumah tinggal impian tentunya, dan juga pendekatan perancangan, di mana saya memilih menggunakan pendekatan perancangan rumah minimalis. Kita masuk ke konsep dalam kriteria desain. Jadi dalam menyajikan kriteria desain, saya bagi dalam beberapa konsep sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan juga bisa lebih terstruktur dalam pengaplikasiannya dalam desain kemudian. Yang pertama ada konsep lingkungan, di mana konsep lingkungan akan membahas tentang bagaimana tata letak lingkungan yang ingin diterapkan dan juga apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan pada rumah tinggal. Selanjutnya ada konsep kultural. Dalam konsep kultural, saya menyajikan tentang apa saja yang saya pilih, seperti etnik apa yang saya gunakan dalam bangunan saya, walaupun menggunakan tipe bangunan minimalis, namun tetap masih bisa menerapkan etnik daerah yang mungkin akan saya terapkan dalam skala yang tidak begitu besar. Selanjutnya ada konsep ketiga, yaitu tentang keindahan. Dalam keindahan, saya menjabarkan tentang apa saja usaha yang akan saya lakukan untuk membangun rasa estetik dalam rumah dan juga menghadirkan ekspresi dalam rumah tinggal impian saya. Dan yang keempat, yaitu ada konsep tentang keamanan dan privasi. Dalam konsep keamanan dan privasi, saya menyajikan beberapa cara bagaimana untuk menjaga keamanan dan privasi penghuni, di mana dengan menggunakan beberapa metode seperti pengolahan bagian dinding ataupun penggunaan beberapa material pada bangunan. Sementara konsep kelima adalah pencahayaan dan penghawaan. Dalam pencahayaan penghawaan, saya menjelaskan tentang pencahayaan alami
apa yang saya gunakan dan juga pencahayaan buatan apa yang saya gunakan. Lalu dan yang terakhir adalah konsep keenam, yaitu interior. Dalam konsep keenam yaitu interior, saya menjelaskan tentang gambaran furniture, tentang gambaran warna yang akan mendominasi ruang, dan juga finishing dan beberapa konsep kasar tentang ruangan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar. Masuk ke konsep pertama, yaitu tentang lingkungan, di mana kriteria pertama adalah adanya daerah resapan, yaitu berupa rumput dan juga daerah pijakan, yaitu jalan setapak. Lalu kriteria kedua adalah pemanfaatan view side dengan cara adanya pintu belakang rumah yang menghadap ke bagian view yang berada di sebelah timur. Lalu kriteria ketiga adalah privacy yang dapat ditimbulkan dari penataan lingkungan, yaitu dengan adanya tembok yang berdiri setinggi 2,5 meter yang diharapkan dapat melindungi lingkungan rumah dari lingkungan luar. Lalu konsep kedua ada kultural, di mana membahas tentang tata letak bangunan Bali, lalu ketinggian bangunan sesuai Perda nomor 5 tahun 2005, yaitu tidak boleh melebihi dari pohon kelapa, dan juga adanya letak pintu utama yang sesuai dengan filosofi orang Bali yang tidak mengizinkan adanya berpapasan dengan pintu utama tetangga karena dipercaya akan dapat menyebabkan konflik berdasarkan dari sisi keagamaan maupun psikologi. Namun jika dilihat dari sisi psikologi itu dapat masuk akal karena adanya kemungkinan bertabrakan ketika keluar dari pintu utama, sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman antara penghuni rumah maupun tetangga. Dalam konsep pertama dan kedua, saya lebih menekankan tentang gambaran umum lingkungan dan juga gambaran umum etnik Bali yang akan saya gunakan, walaupun hanya saya gunakan dalam skala kecil berupa batasan filosofi dan juga tata letak bangunan, namun hal tersebut tetap sangatlah mempengaruhi desain ke depannya. Masuk ke konsep ketiga tentang keindahan. Pada kriteria pertama, saya akan menggunakan tempelan batu alam pada bagian fasad sehingga dapat menimbulkan kesan estetis dan juga indah walaupun dengan bentuk yang sangat sederhana. Lalu kriteria kedua adalah adanya permainan cahaya dan juga penggunaan beberapa ornamen. Permainan cahaya yang dimaksud adalah permainan cahaya pada eksterior maupun interior, di mana eksterior dapat terlihat pada penggunaan lampu gantung di teras maupun penggunaan lampu taman pada malam hari yang dapat menimbulkan kesan tenang, nyaman, sehingga dapat menimbulkan perasaan estetis. Lalu kriteria yang ketiga adalah penataan taman. Penataan taman di sini dilakukan dengan sederhana dan juga mengikuti arus gerak sivitas, seperti adanya jalan setapak dan juga adanya kolam ikan yang sederhana. Selanjutnya, pada konsep 5 dan 6, saya mulai mencoba menggambarkan bagaimana tentang pencahayaan dan penghawaan, baik secara alami maupun buatan, dan juga konsep interior secara kasar. Mulai dari konsep kelima, yaitu tentang pencahayaan dan penghawaan, di mana kriteria pertama menggunakan jendela besar dengan harapan cahaya alami dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu ada penggunaan ventilasi dan juga louster, di mana mengharapkan penggunaan penghawaan alami dapat digunakan secara maksimal ketimbang penghawaan buatan. Lalu ada penggunaan lampu dengan 2 tone yang diharapkan mampu membawa kesan yang berbeda, di mana kesan lampu berwarna tone kuning akan membawa kesan nyaman dan hangat, dan lampu berwarna tone putih akan membawa kesan yang lebih tegas. Selanjutnya ada konsep keenam, yaitu tentang interior, di mana kriteria pertama membahas tentang warna furniture dan juga warna kusen yang akan ditata secara selaras. Kemudian ada rencana finishing dinding yang akan dilakukan dengan finishing cat, dan juga penggunaan dominasi warna netral seperti warna coklat, warna hitam, dan warna putih, di mana penjelasannya dapat dilihat dengan jelas pada gambar. Konsep ketujuh adalah entrance, di mana pada konsep ketujuh ini menggambarkan tentang gambaran konsep pintu masuk yang terlihat dari luar maupun transisi
dari dalam. Dan konsep ke-8 adalah kebutuhan khusus di mana dirancang untuk penyandang difabilitas, di mana pada kasus ini sivitasnya merupakan nenek yang menggunakan kursi roda. Dan konsep terakhir yang ingin saya gambarkan adalah new normal, di mana pada konsep ini menggambarkan penyesuaian yang ingin dilakukan terhadap kondisi seperti sekarang ini. Konsep ini diharapkan mampu menjadi filter antara lingkungan luar dan dalam. Contoh dari konsep ini adalah adanya wall pass pada dinding yang dapat sebagai tempat penerimaan pesanan online sehingga dapat meminimalisir adanya kontak secara langsung, dan juga adanya mini gazebo yang terpisah dari bangunan utama sebagai tempat penerima tamu sebagai ganti ruang tamu dalam ruangan. Sehingga mampu meminimalisir adanya kontak secara langsung yang dapat meningkatkan resiko penularan virus. Dan berikut adalah dana yang didapatkan dari proses programming yang telah saya lakukan. Jadi, itulah tahapan programming yang harus dilalui sebagai tahapan awal sebuah desain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video lainnya.